Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam kebajikan. Selamat berjumpa kembali ya anak-anak Pak Guru. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat kita terima dengan baik dan diberikan pemahaman dengan baik pula. Berdoa, mulai. Amin. Baik, anak-anak Bapak Guru semuanya, tidak bosan-bosannya Bapak mengingatkan kepada kamu, kepada anak-anak Bapak semuanya yang Bapak sayangi, untuk selalu kita berhati-hati dan menjaga kesehatan kita, dan selalu menggunakan prosedur COVID-19 ya anak-anak ya. Kita selalu menggunakan masker, kita selalu mencuci tangan di air yang mengalir, kita menggunakan sabun untuk mencuci tangan, dan kita menghindari keramaian. Juga kalau seandainya kita terpaksa di tempat keramaian, kita harus menjaga jarak minimal 1 meter ya. Baik anak-anak Bapak sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran daring kita yaitu tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 1. Indonesia, negara kita ya, terdiri dari beribu pulau, berbagai jenis suku, kebudayaan, kesenian, dan bermacam-macam perbedaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, walaupun kita berbeda-beda anak-anak, dan ini adalah contoh kebudayaan yang kita berbeda-beda itu. Pertama, berbeda dengan pakaian adat tradisional kita, ada perbedaan, ada keragaman alat-alat musik, berbagai keragaman rumah adat tradisional, kesenian, tarian, dan juga makanan tradisional kita. Nah, walaupun kita berbeda-beda, berbeda suku, berbeda keyakinan, berbeda keinginan, berbeda hobi umpamanya, kita tetap berada dalam sebuah negara Republik Indonesia yang kita cintai, dan semuanya itu tertuang dalam semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu, yaitu satu bangsa, satu bahasa kita Indonesia. Nah, dalam pembelajaran kita yang pertama ini, ada di situ kita lanjut kepada pembelajaran kita yang pertama, pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, kalau kita melihat pawai budaya, tentu hati kita bahagia ya. Mungkin anak-anak Bapak semuanya, anak-anak Pak Guru semuanya selalu melihat pawai kebudayaan di kota kita, dan mereka menampilkan bermacam-macam kreasi yang semuanya dilatar belakangi oleh kebudayaan, suku, dan bahasa dari masing-masing suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, apa yang dibicarakan pada paragraf pertama tadi? Yaitu tadi paragraf pertama kita berbunyi, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan ya.
kamu boleh melihat buku kamu, buku tema 1, pembelajaran ke-1, di situ ada pawai budaya. Nah, yang paling menonjol daripada kalimat di paragraf pertama itu adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, selanjutnya, setiap bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Ini contoh bacaan anak-anak. Ini adalah sambungan dari pawai budaya tadi ya. Ini ada, kalau yang namanya paragraf atau alinea itu ditandai dengan kalimat yang ditulis lebih menjorok sedikit ke dalam seperti ini. Ini contohnya, ini 1 paragraf, yang ini 1 paragraf, yang ini lagi 1 paragraf, dan yang ini 1 paragraf. Berarti tadi ada 1 yang pertama tadi, 2, 3, 4, 5 paragraf. Nah, setiap bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Tidak jarang juga bacaan itu hanya ada 1 paragraf. Biasanya bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Jadi, kita membuat sebuah paragraf pertama itu tentunya kita harus memiliki gagasan pokok atau kalimat utamanya ya. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Ya. Gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, bisa berupa kalimat inti atau kalimat pokok. Nah, di dalam gagasan utama itu ada gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu adalah uraian atau tambahan informasi untuk memenuhi gagasan pokok, untuk menambah gagasan pokok tadi. Tetapi walaupun jumlahnya banyak mungkin kata-kata yang terdapat dalam paragraf itu, hanya ada beberapa kata atau 1 buah kalimat yang merupakan dia adalah gagasan pokok. Berikut beberapa langkah yang dapat kamu lakukan untuk menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Nah, ada beberapa cara untuk kamu dapat mempelajari kira-kira gagasan pokok dalam sebuah paragraf itu apa gitu ya. Pertama, kamu harus membaca terlebih dulu paragraf dengan cermat. Baca satu-satu paragraf ya. Satu-satu paragraf kamu baca dengan teliti dan dengan cermat. Jangan asal baca saja. Kemudian cermati kalimat pertama hingga terakhir. Sebab kadang-kadang kalimat utama itu bisa awal daripada bacaan, bisa di tengah-tengahnya, dan bisa juga akhir daripada kalimat di sebuah paragraf. Nah, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Artinya kalimat yang akan kamu temukan pada gagasan pokok pada sebuah paragraf itu merupakan, rasanya itulah yang merupakan kalimat utama, yang merupakan kalimat utama untuk menguraikan semua kalimat-kalimat yang ada dalam sebuah paragraf. Ingat, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, maksudnya di awal paragraf, ya, di akhir paragraf, awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Bisa jadi paragraf itu pendek, sehingga itulah dia kalimat utamanya. Kalau dia panjang, bisa jadi kalau paragraf itu panjang, bisa jadi gagasan pokoknya ada di awal kalimat, bisa jadi ada di akhir kalimat, dan ada bisa juga di tengah-tengah kalimat, atau di awal dan di akhir kalimat itu tadi ya. Nah, kita kembali kepada bacaan pawai budaya tadi pada paragraf pertama. Nah,
Kalimat utamanya adalah pawai budaya. Ya, kalau kita baca ini tadi, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, gagasan pokok dari paragraf pertama dari pawai budaya ini adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, kalau kita cari umpamanya katakanlah tahun ini mereka datang ke alun-alun. Nah, ini rasanya belum cukup atau belum sempurna atau belum memenuhi persyaratan untuk menjadi kalimat utamanya ya. Nah, ternyata di sini kalimat utamanya ada pada awal paragraf. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, tadi ada 5 paragraf ya anak-anak ya. Ada 5 paragraf. Jadi, untuk yang paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima, nanti kamu cari ya kalimat utamanya dan kamu kirimkan dalam bentuk tugas Google Format ya, Google Form kepada Bapak nanti ya. Jadi tugasnya adalah nanti Bapak kirimkan Google Formnya untuk kamu isi mencari gagasan utama pada paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima dalam bacaan pawai budaya. Nah, sekarang kita kembali. Indonesia memiliki daerah atau wilayah yang sangat luas. Nah, luasnya wilayah Indonesia ini memiliki keragaman budaya. Keragaman budaya yang Bapak sebutkan tadi sudah kamu dengar. Yang pertama Bapak sebutkan tadi ada keragaman pakaian, keragaman alat-alat musik, keragaman rumah-rumah adat, keragaman seni dan tari, serta keberagaman makanan khas daerah. Nah, ini contoh orang Riau, ya, orang Riau atau orang Melayu. Rumah adatnya adalah Selasar Jatuh Kembar. Dan ini makanan khas daerahnya adalah bolu kemojo. Dan ini adalah orang Aceh. Ini tariannya adalah tari saman. Rumah adatnya, rumah adat Aceh berbeda ya dengan rumah adat yang lain. Dan makanan tradisionalnya bisa jadi juga mie Aceh. Dan ini contoh dari orang Sumatera Barat. Rumah adatnya adalah rumah gadang, sementara makanan tradisionalnya adalah rendang. Nah, bila kita berasal dari agama dan suku yang berbeda, karena kita semuanya berasal dari agama dan suku yang berbeda, bagaimanakah sikap kita yang seharusnya kita tunjukkan kepada teman-teman kita yang berbeda keyakinan dan suku? Nah, bagaimana sikap kita sebaiknya? Nah, ada beberapa contoh. Ya, contoh sikap menghargai keberagaman tadi. Pertama, bertemanlah dengan siapa saja. Tidak usah memilih teman kita satu suku saja. Tidak usah memilih teman kita dengan membedakan agama saja, ya. Kita berteman dengan siapa saja yang mau berteman dengan kita. Kedua, menghormati teman atau orang lain yang berbeda keyakinan. Nah, kalau dia umpamanya berbeda agamanya dengan kita tetap selalu menghormatinya. Apabila teman kita itu ingin melakukan ibadah, kita berikan kesempatan untuk teman-teman kita melakukan ibadah. Ketiga, senantiasa bertutur sopan dan berperilaku santun. Walaupun kita berbeda-beda suku, berbeda-beda keyakinan, kita selalu berusaha untuk bertutur sapa dengan baik, dengan sopan, dan berperilaku selalu dengan santun, saling menghargai satu sama lain.
Yang keempat, memberikan apresiasi terhadap keragaman itu. Jadi kita selalu berperilaku positif, ya, tidak usah berprasangka yang tidak baik. Dan yang kelima, contoh dari sikap menghargai keberagaman ini adalah mencintai keberagaman itu sendiri. Dan kita harus yakin dengan keberagaman yang beragam-ragam itu tadi akan memberikan manfaat di dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, Indonesia kaya akan alat musik tradisional. Nah, ini contoh alat musik pukul, alat musik dari Jawa Barat dipukul. Dan ini alat musik dari Riau atau dari Sumatera Utara juga sama seperti ini, namanya gambus. Ini adalah angklung dari Jawa Barat. Ini adalah seruling atau saluang dari Sumatera Barat. Dan yang ini adalah kompang, ya, kompang atau rebana juga dari Riau. Nah, alat-alat musik yang dimainkan, alat-alat musik tadi itu dimainkan dengan cara-cara yang berbeda. Kalau ini gendang, mainnya dengan cara dipukul, bukan ditendang, dipukul dengan tangan. Kalau ini dipetik dengan tangan. Kalau dengan jari, ya, dipetik dengan jari. Kalau yang angklung ini digoyang-goyang. Kalau yang seruling ini tadi atau saluang tadi itu ditiup, dihembuskan, ya. Nah, dari keempat contoh yang Bapak berikan alat musik ini, keempat alat musik ini menghasilkan yang namanya bunyi, ya. Kalau tidak berbunyi berarti alat musiknya tidak bagus. Biasanya alat musik yang bagus apabila kita pukul, kita petik, kita goyang, atau kita tiup, maka alat-alat musik itu akan menghasilkan bunyi. Alat-alat musik itu bunyi menghasilkan getaran. Ya, kenapa dia berbunyi? Kenapa alat-alat musik itu berbunyi? Karena dia menghasilkan getaran. Nah, getaran itu sama dengan sumber bunyi. Atau dibalikkan saja, sumber bunyi itu berasal daripada sebuah getaran. Kalau dia tidak bergetar, tidak akan menghasilkan bunyi. Kita pukul gendang tadi umpamanya, dia akan bergetar pada permukaannya itu, lalu menghasilkan bunyi. Nah, bagaimana caranya kalau kita menghasilkan bunyi yang lebih keras lagi? Ada bunyi yang kecil, ada bunyi yang lebih keras. Nah, dengan memperbanyak getaran dalam setiap detik, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin keras. Ternyata untuk kita menghasilkan bunyi yang semakin keras, kita harus memperbanyak getaran. Memperbanyak getaran berartinya dengan memukul atau memetik lebih cepat dan lebih sering atau lebih banyak, ya. Nah, dengan itu akan menghasilkan bunyi yang lebih keras. Nah, jumlah getaran, nah, alat-alat musik yang kita bunyikan tadi itu menghasilkan getaran. Jumlah getaran dalam setiap detik itu disebut dengan frekuensi. Ini kurang jelas, ya. Disebut dengan frekuensi. Jumlah getaran dalam setiap detik disebut dengan frekuensi. Jumlah getaran dalam setiap detik disebut frekuensi. Nah, apabila frekuensi bunyi getaran, maka suara frekuensi pun dihasilkan akan semakin keras, ya. Apabila frekuensi bunyi getaran itu semakin banyak, maka suara frekuensi pun dihasilkan akan semakin keras. Nah, Bapak rasa untuk pembelajaran kita hari ini, pembelajaran pertama subtema 1, ya. Tema 1 sampai di sini dulu. Nanti kalau kurang jelas boleh ditanyakan melalui WA
atau diulangi kembali menonton video pembelajaran Bapak ini ya. Nah, terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tetap semangat.